إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, keimanan yang ada di dada-dada kita yang menjadikan kita sekarang duduk di tempat ini dalam rangka menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita yakini keimanan tersebut karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 dan ayat yang ke-8, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian condong dan cinta kepada keimanan dan menghiasi di dada-dada dan hati-hati kalian keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, dan merekalah kata Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas kebenaran. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada di dada kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapakah yang pantas untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Siapakah yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah didapat dengan kecerdasan seseorang. Berapa banyak manusia yang lebih cerdas dari kita, mereka sujud dan rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima iman. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya sempit,
hatinya susah, engap bagaikan seseorang yang naik ke atas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keburukan hati terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mukaddimah yang sering dibawakan oleh khatib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan dia dari keimanan, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berapa banyak pun seseorang di hadapannya untuk menjadikan dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, menunjukkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia tersebut. Hadirin jamaah sidang Jumat yang saya muliakan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah cukup hanya berupa klaim saja. Haruslah ditunjukkan dengan amal perbuatan, haruslah ditunjukkan dengan sikap seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengkaitkan keimanan dengan amal perbuatan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang berzina ketika berzina kecuali dia dalam keadaan tidak memiliki iman. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin seorang pencuri melakukan perbuatannya dalam keadaan beriman. Menunjukkan keimanan dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal perbuatan. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihi wa aradihi wa dimaihi. Keimanan seseorang sebagai seorang mukmin ketika mukmin yang lainnya selamat, merasa aman dengan darahnya, dengan hartanya, dan dengan kehormatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan keimanan seseorang dengan perbuatan-perbuatan sosial. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kamu mengetahui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang tidak berakidah, yang tidak bertauhid, yang kufur terhadap agama dan tidak meyakini akan hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat? Maka yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala tonjolkan perbuatan seseorang dalam bersikap dengan orang-orang lemah, yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Baru setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahas yang berkaitan dengan hubungan langsung antara seorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, keimanan yang ada di dada kita haruslah kita yakini bahwasanya keimanan tersebut kadang naik, kadang turun. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan bisa bertambah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keimanan bisa juga berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya
keimanan yang ada di dada-dada kita ini bisa usang, bisa rusak, bahkan bisa hilang. Sebagaimana kita dapati sebagian saudara kita keluar dari agama yang mulia ini. Kata Rasulullah, keimanan yang ada dada kita ini bisa bertambah sampai mendapatkan keyakinan. Bisa juga lemah, bisa juga usang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang di antara kita memiliki baju baru, ketika baju tersebut baru kita miliki, kita suka pakai kemana-mana dalam momen-momen yang tertentu, akan tapi setelahnya bisa menjadi baju yang usang. Maka baju yang senantiasa kita pakai dan kita lihat, terkadang bisa juga menimpa keimanan kita. Keimanan kita bisa usang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka perbanyaklah kalian bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki dan memperbaharui keimanan yang ada di hati-hati kita. Karena dengan kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan lebih baik lagi keimanannya. Kita akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauh dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaqat ta'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan. Keimanan yang ada di dada seseorang, yang tampak dengan amal perbuatan seseorang, maka ketika seorang melaksanakannya akan merasakan rasa manis dari apa yang ada di dada seseorang. Bahkan orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan dan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, sebelum mereka bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berada di kenikmatan surga ketika mereka di dunia dengan keimanan yang ada di dada mereka, dan ketika beramal mereka pun merasakan manis keimanan. Siapa mereka? Man radiya billahi rabban. Siapa-siapa yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, sebagai yang mengatur hidupnya. Dia ridha terhadap takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak membangkang terhadap takdirnya Allah. Dia ridha, dia bersyukur terhadap semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika beribadah, ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil islami dina, dan dengan keislamannya dia bangga. Dia menunjukkan identitas keislaman dia. Ketika sebagian orang-orang kufar merayakan satu perayaan yang di dalamnya mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan api yang mereka nyalakan, dan sebagian menganggap bahwasanya itu adalah pesta biasa saja, akan tapi pada hakikatnya itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mereka merasakan lezatnya keimanan tidak akan melakukan hal tersebut, dan di malam tersebut mereka menjaga keimanannya dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dirinya diselamatkan, keluarganya diselamatkan dari api neraka jahannam. Wa bi Muhammadin rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sehingga ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.